Oh, oke, baik. Jadi ada Ya, CSR juga dan juga dari ANJT sendiri juga masih memenuhi kebutuhan internal dulu gitu ya. iya. Betul. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Raja Tama. Mungkin saya bacakan, ini cukup panjang. Kalau dilihat dari informasi segmen di laporan keuangan ANJT, segmen sagu dan edamame cenderung masih mengalami kerugian, bahkan rugi bruto di 5 tahun terakhir belakangan ini. Boleh tolong dijelaskan apakah hal ini perlu dikhawatirkan atau sudah diantisipasi oleh manajemen? Silakan. Ya, jadi kalau untuk yang segmen sayuran yang terutama dalam hal ini adalah edamame, kami baru memulai commercial operation produksi komersial itu di kuartal ketiga 2021. Sehingga Oke. secara perlakuan akuntansinya tentunya walaupun kita belum memulai produksi komersial, beban-beban yang sehubungan dengan bukan yang tidak berhubungan dengan pembangunan aset itu harus dibebankan ke rugi laba. Uh, jadi sebelum kita mulai produksi komersial edamame, kami tentunya harus melakukan uji coba penanaman edamame supaya tujuannya pada saat kita memulai produksi komersial, pasokan dari kebun untuk yang kita di mana kita bekerja sama dengan para petani-petani komunitas sekitar untuk mensuplai edamame tersebut bisa lancar, dan juga bukan cuma lancar tetapi dengan kualitas ekspor yang kita harapkan. Sedangkan untuk produksi sagu, kita masih menghadapi beberapa tantangan di situ, di mana tantangan utama yang kami hadapi saat ini adalah untuk meningkatkan tingkat ekstraksi dan juga tingkat volume produksi. Hal ini sehubungan dengan operasional sagu kami itu, kami memanen sagu dari hutan sagu alam, di mana variasinya sangat banyak, dan di situ kami teruskan upaya-upaya untuk terutama menerapkan efisiensi, dan bottleneck-nya itu sudah kita identifikasi, yaitu di proses pemanenan dari estate, kemudian yang kedua pemrosesan di bagian awal dari pengupasan sagu tersebut. Oke, baik. Berarti memang dimulainya pun juga baru ya di kuartal 3 2021 tadi ya, Pak ya? Betul, untuk edamame betul. Ya, untuk edamame gitu ya. Untuk sagunya sendiri tadi juga baru Sagu juga. kami mulai commercial operations tahun 2018. Oke, jadi lebih dulu sagu, kemudian baru edamame begitu ya. Jadi memang dari Betul. sisi pencatatannya begitu ya, Pak ya? Betul. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih dari Otranoer. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekspor cangkang sawit? Apakah ada rencana dari ANJT untuk ekspor ke negara lain selain Jepang, Pak? Oke, untuk cangkang sawit kita tidak melakukan ekspor langsung, tetapi kita jual kepada eksportir yang berada di Indonesia. Hal ini karena untuk melakukan ekspor, satu kali shipment itu minimum kurang lebih memerlukan volume 10.000 metric ton. Jadi volumenya cukup besar di situ. Ya. Dan karena lokasi kami juga kan ada dua di Sumatera Utara, ada di Belitung, ada di Kalimantan Barat, dan di Papua, maka tidak tersentralisasi untuk mengumpulkan 10.000 metric ton tersebut untuk satu kali kirim. Jadi akan lebih ideal, akan lebih ekonomis bagi kami untuk menjual kepada eksportir yang pengusaha-pengusaha lokal. Mungkin Ibu Nopri silakan tambahkan, Bu. Ya, tahun berapa itu ya? Mungkin tahun 2020 ada kita pernah jual langsung kepada pembeli ekspor itu ya. Ya, tapi dia juga kumpulkan dari untuk ke Jepang. Tapi belakangan mereka mengalami kendala karena mungkin ekspor levy-nya dan ekspor tax-nya lumayan tinggi. Jadi kita bandingkan, lebih menguntungkan kita jual lokal. Jadi kalau sekarang kita jual lokal. Ya. Oke, jadi masih ke lokal ya untuk Mm-mm. karena untuk ekspornya sendiri butuh tadi 10.000 metrik ton gitu ya. Iya, Yes, sedangkan betul. kita satu bulan kira-kira 1.000 ton sampai 2.000 ton. Ya, tergantung saldo yang sisa stok yang ada di kebun. Ya. Oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Fakris25. Bagaimana strategi ANJT dalam menekan rugi kurs? Karena kan mengingat sekarang
dolar juga sangat fluktuatif ya pergerakannya di belakangan ini begitu. Mungkin dari Bu Nopri bisa menjawab, Bu, silakan. Rugi kurs ya. Sebenarnya pembukuan kita Iya, betul. udah dalam US dollar. Pembukuan kita sebenarnya udah kita ganti tahun berapa ya? Udah lama kita pembukuannya dalam US dollar. Jadi fluktuasi ini sebenarnya kurang nggak begitu besar lagi dia punya impact kepada pembukuan kita. Karena Ya. pencatatannya Ya, dan sudah dalam dolar ya. betul. Mm-mm. Dan di samping itu juga Jadi- kita menjaga komposisi pinjaman, terutama ini kan rugi kurs ini berasal dari pinjaman ya. Jadi kalau untuk pinjaman kita menjaga komposisinya 50%, 50%. Di mana 50% yang untuk pinjaman dalam US dollar itu berada di entitas-entitas yang memang pertama pembukuannya US dollar dan juga secara pendapatan menghasilkan revenue-revenue yang sebagian besar adalah US dollar. Kemudian untuk yang pinjaman dalam bentuk rupiah, kami tempatkan pada entitas-entitas yang memang menghasilkan pendapatan dalam rupiah dan tentunya pembukuannya juga dalam rupiah. Memang ini kalau kita lihat kalau dari sisi instrumen yang tersedia di luar, bisa saja kita masuk ke dalam suatu proses swap atau hedging ya di situ. Akan tetapi per saat ini dengan uncertainty, ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, masuk ke dalam swap tersebut sangat mahal. Jadi kita pikir bahwa akan lebih aman kita melakukan secara natural hedging. Begitu Pak Didit. Oke. Ya. Jadi memang pencatatan sudah dalam dolar dan sebenarnya juga tidak terlalu menekan dari kinerja ANJT sendiri begitu ya? Iya. Betul Pak. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, dari underscore Ida Rohyani. Bagaimana ANJT menyikapi adanya isu resesi 2023? Ini kan cukup ramai nih Pak, dan Ibu Nopri, di 2023 nih kabarnya akan ada resesi, kemudian ya gelap lah, seperti itu ya katanya ya. Nah, dari ANJT sendiri bagaimana sih menyikapi adanya isu resesi ini? Ya, saya coba mungkin nanti Ibu Nopri tentunya bisa tambahkan dari sisi pengelolaan keuangannya ya dan juga komersialnya. Jadi kita sejak tahun pada dasarnya 2014 kita sudah mulai melakukan peremajaan kembali tanaman-tanaman kita. Dan kenapa peremajaan ini sangat penting dan terutama dalam menghadapi isu resesi? Karena dari sektor perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi tekanan biaya yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan produktivitas. Kalau biaya itu sejauh apapun kita bisa tekankan di situ, akan tetapi ada biaya-biaya tertentu yang tidak bisa kita hilangkan atau kita kurangi kembali karena bersifat tetap. Sehingga yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi situasi resesi ini, ketidakpastian global ini, sejak tahun 2020 kami sudah menerapkan target untuk melakukan pengurangan pinjaman, pinjaman bank, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya cash flow dari operasi kita. Sehingga seperti misalnya di tahun 2021 kemarin, kami melakukan percepatan pembayaran pinjaman di luar dari jadwal pembayaran, itu cukup signifikan, kurang lebih sekitar 40 juta dolar. Nah, ini yang kita akan teruskan juga di 2022 ini, dan tentunya itu tetap menjadi garis besar kebijakan kami untuk pengelolaan kas di 2023. Di samping itu, memang pembayaran kembali percepatan itu keseimbangan dari sisi pembelanjaan modal. Nah, untuk belanja modal, kami menerapkan strategi untuk melakukan pembelanjaan terhadap item-item yang must have, artinya memang harus dibutuhkan kita lakukan belanja tersebut bagi pertumbuhan perusahaan atau grup ANJ ke masa yang akan datang. Silakan Ibu Nopri. Iya. Jadi ya di samping itu juga kita harus menjaga, ini budget kita baru selesai ya, tentu untuk kita punya harga pokok produksi itu kita jaga supaya benar-benar
tidak naik walaupun yang tetap naik, tapi naiknya itu masih di level mungkin kita masih tetap di bawah 350 US dollar per ton untuk untuk harga pokok produksinya. Jadi kemudian kalau dari secara global ya, kalau saya lihat kemarin kita dari conference di Bali, kita mendengar bahwa selama tahun 19, 20, 21 itu karena ada COVID ini, maka demand permintaan atas minyak goreng itu naiknya tidak seperti rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Jadi diharapkan kalau nanti COVID ini sudah berlalu, demand itu pasti akan kembali. Kemudian dari hal supply juga, selama tahun 1922 tidak naik besar, itu karena di awal-awalnya itu seperti di Malaysia mereka mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga panen tidak bisa maksimum, upkeep tidak bisa maksimum, sehingga dia punya dari hal supply juga tidak naik seperti rata-rata sebelum COVID. Jadi kita harapkan resesi ini mudah-mudahan tidak berimpact terlampau besar. Dan kalau saya dulu masuk di bisnis kelapa sawit itu tahun 97, pas terjadi krisis moneter. Betul. Dan ternyata krisis moneter itu kan sudah menghancurkan begitu banyak industri-industri di dalam negeri maupun di luar negeri ya, manufacturing, banking, and everything semuanya tiarap. Tapi yang terjadi di kelapa sawit ini tidak demikian, karena harganya dalam US dollar malahan naik gila-gilaan, sehingga sebenarnya tidak terimbas ya kelapa sawit ini. Mungkin karena dia adalah komoditi dan orang walaupun krisis seperti apa, minyak goreng tetap dibutuhkan begitu. Jadi saya lihat tahun 97 juga tidak ada terjadi apa-apa, malah bagus sekali untuk industri sawit ini. Jadi kita harapkan resesi global ini tentu hopefully impact-nya nggak seburuk yang kita bayangkan seperti gelap seperti itu. Tapi kita tetap harus waspada kan, karena artinya interest rate itu akan tinggi, harga barang-barang akan tinggi, dan juga mungkin kekhawatirannya juga demand akan turun karena orang-orang akan melakukan saving ya, akan melakukan lebih banyak berhemat. Ya. Mungkin Pak Didit, dari saya juga tambahannya adalah dalam menghadapi ketidakpastian global tersebut juga kami sebagai tanggung jawab sosial kami juga memberikan edukasi kepada komunitas sekitar seperti di Sahabat Mewah Makmur, entitas kami di Belitung dan juga di ANJ Agri yang ada di Sumatera Utara. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat lokal seperti misalnya kultivasi atau budidaya padi apung, yaitu di lahan-lahan marginal. Terus kemudian juga budidaya edamame di lahan marginal. Tujuannya adalah yang dikhawatirkan bukan cuma krisis ekonomi di tahun 2023, tetapi juga krisis pangan. Dan di situ kami mencoba membangun di komunitas sekitar untuk ketahanan pangan. Dan program-program kami ada di YouTube, terutama untuk yang Sahabat Mewah Makmur dan juga ANJ Agri, Ostindo Nusantara Jaya Agri. Ada di YouTube untuk program sosial tersebut. Nah, jadi itu teman-teman sudah diinfokan oleh Pak Lukas nih kalau untuk melihat program-program dari ANJ Group sendiri, bisa subscribe YouTube-nya dari ANJ tadi yang sudah diinformasikan oleh Pak Lukas. Kemudian bisa juga follow dari akun Instagramnya di anjgroup.id, begitu ya Pak Lukas ya? Benar. Oke, baik. Mungkin untuk penjelasannya ini cukup menarik sekali dan ini sangat-sangat memberi pengetahuan yang luas tentang industri sawit sendiri untuk teman-teman MNC sekalian ataupun investor-investor di pasar modal begitu ya. Sayang sekali waktu kita juga sudah mau habis. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Pak Lukas ataupun dari Ibu Nopri sendiri, Pak. Silakan. Baik, silakan Pak. Mungkin saya mulai dahulu. Jadi untuk closing statement-nya bahwa memang kita di tahun 2022 ini menghadapi banyak ketidakpastian, akan tetapi dari ANJ sendiri kami sudah mengantisipasi atau sudah melakukan persiapan-persiapan
seperti contohnya kenaikan dari suku bunga. Kami sudah lakukan persiapan-persiapan tersebut sejak tahun 2020 berupa percepatan pembayaran utang bank, dan kami teruskan di 2021, terus kemudian dan juga 2022 ini. Terus kemudian juga menghadapi yang paling nyata adalah yang sudah kita alami, dampak dari lingkungan, terutama perubahan cuaca. Dan untuk hal tersebut kita juga di ANJ kami dengan proaktif melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan mitigasi dan juga adaptasi, sehingga produktivitas kami, terutama untuk produktivitas di CPO, itu dapat tetap terjaga. Pertumbuhannya kami tetap akan targetkan dalam 5 tahun ke depan itu dengan compound annual growth rate kurang lebih 6%, rata-rata 6% setiap tahunnya. Oke, silakan Bu Nopri kalau ada tambahan. Udah dirangkum. Udah dirangkum oleh Pak Lukas begitu ya. Jadi ini Ya, diskusi yang menarik sekali dari teman-teman MNCR sekalian dengan Pak Lukas dan Ibu Nopri dari ANJ Group sendiri. Dan kalau kita cermati tadi memang dari ANJT sendiri ini sudah melakukan ESG ya, karena kalau kita lihat juga sudah ada pengelolaan dari pupuk sendiri, kemudian ada fire management yang baik, kemudian ada ekspansi bisnis ke edamame gitu ya, dan nanti ke depannya ada okra juga begitu ya Pak ya. Kemudian dapat kita cermati juga ada composting, kemudian pembangkit listrik biogas dari POME sendiri. Jadi ini dapat kita cermati dan dapat kita jadikan sebagai acuan dalam berinvestasi ke depannya untuk ANJT itu sendiri.